Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah daripada ilmu fikih ya. Muqaddimahnya kita sudah bahas tentang definisi ilmu fikih itu apa, baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Kemudian kenapa kita penting belajar ilmu fikih dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pendahuluan kitab ini. Baik, kemudian insya Allah di malam ini kita akan langsung masuk ke inti kitab yang kita akan mulai dari pembahasan yang pertama sekali yaitu kitab Thaharah. Ya. Jadi di kitab fikih manapun selalu kitab Thaharah dulu yang dimulai. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk lagi kepada hadis Ibnu Umar di mana Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara atau sering kita dikenal dengan rukun Islam, ada 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini yaitu rukun yang pertama, pembahasannya khusus di pelajaran tauhid, tauhid akidah, ya akidah tauhid. Nah, kemudian mulai di rukun kedua yaitu dimulai dengan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa, kemudian berhaji. Dimulai dari rukun kedua ini secara berurut yaitu dimulai dulu dengan sholat. Ya, setelah dua rukun syahadat tadi. Nah, sholat itu tidak akan diterima. Ibadah sholat tidak akan diterima jika tidak didahului dengan bersuci terlebih dahulu. Maka pembahasan yang pertama sekali yang kita dapat di dalam kitab-kitab fikih itulah pembahasan tentang bersuci. Ya, bagaimana tata cara dengan bersuci ini pelajaran paling dasar sekali. Karena kalau bersuci tidak benar, tentu saja sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke inti kitab. Awalan kitab Thaharah. Pembahasan pertama yaitu adalah kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Wa yastamilu ala asyarati abwabin. Ya, pembahasan tentang taharah ini, bersuci ini mencakup 10 bab. 10 bab. Yang pertama al-babul awal fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Masya Allah, dibagi lagi. Bab yang pertama yaitu tentang hukum bersuci. Ya, apa hukum bersuci? Kemudian hukum air. Air itu ada beberapa macam. Nanti ada air suci mensucikan, air najis, dan seterusnya. Dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Pertama, al-masalatul ula fit ta'rifi bit taharah, yaitu tentang definisi bersuci. Wa bayani ahamiyatiha, dan penjelasan tentang urgensinya, pentingnya bersuci, wa aqsamiha, dan macam-macam bersuci. Ini pembahasan yang pertama. Yang pertama, ahamiyatut taharah wa aqsamuha. Ya. Pentingnya bersuci dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus shalah. Bersuci itu adalah kunci salat. Nah, itu yang seperti kita bahas tadi. Bahwasanya kalau bersuci tidak sah, bersuci tidak benar, maka buntutnya nanti adalah salat tidak akan diterima. Sebaik apapun kita salat, ya selama apapun kita salat, ya bacaannya kita bagus, tapi kalau bersuci di awal asal-asalan, salat tidak akan diterima. Makanya dikatakan bersuci itu adalah kuncinya salat. Wa akidu syurutiha, dan syarat yang paling utama. Syarat sholat yang paling utama. Nah, kita udah bahas kemarin perbedaan antara syarat sama rukun. Jadi kalau syarat itu sesuatu yang dilakukan masih di luar inti ibadah, ya. Sedangkan rukun itu adalah apa saja yang kita lakukan di dalam lingkup ibadah itu sendiri. Nah, inti ibadah. Nah, itu beda syarat sama rukun. Nah, sedangkan taharah di sini masuk syarat karena dia dilakukan di luar sholat, ya, didahulukan sebelum melaksanakan sholat.
Wa syartu la budda yataqaddama 'alal masyrut. Nah, dan syarat ini harus lebih dikedepankan daripada melakukan ibadah itu. Jadi salat wudhu ini syarat, maka dia harus lebih dikedepankan daripada melakukan salat. Nggak boleh salat dulu baru baru taharah. Enggak. Nah, ini juga sama ya seperti uh, orang bilang, saya mau melakukan ini tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sebutkan ya. Setelah dipenuhi syaratnya baru dia lakukan. Seperti itu. Wa at-taharatu qismain. Taharah itu bersuci itu ada dua macam. Al-qismul awal yang pertama taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaihi. Taharah yang pertama adalah taharah ma'nawiyah, yang maknawi ya. Itu ya ada taharah qalb, sucinya hati kita dari kesyirikan, dari kemaksiatan dan dari segala apa saja yang bisa mengotori hati. Itu taharah yang paling utama dibandingkan taharah badan kita. Ada orang yang lebih mengutamakan kesucian lahirnya saja. Bajunya suci, semua serba bersih. Tapi hatinya penuh dengan kotoran-kotoran. Kotoran dengki, kotoran khianat, kotoran syirik, kotoran maksiat dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini, wahia ahamu min taharatil badan. Ya, kesucian hati dari kesyirikan dan kemaksiatan itu lebih penting untuk diperhatikan daripada kesucian badan. Bukan artinya kesucian badan tidak perlu diperhatikan, akan tapi kesucian hati itu lebih diutamakan. Nah, baru yang kedua, kesucian badan. Wala yumkin an tahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najis syirik. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najas. Dan tidak mungkin akan terwujud, akan tercipta kesucian badan kalau masih ada najis kesyirikan, yaitu kotoran yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi orang yang sudah bersuci sekalipun, sudah berwudu, sudah mandi junub misalnya, kemudian dia sholat, apakah sudah diterima? Belum tentu. Karena kalau masih ada kesyirikan dalam hatinya, yang mana najis itu adalah syirik, ya, syirik itu adalah najis, maka sholatnya tidak akan diterima. Allah mengatakan, innamal musyrikuna najas. Hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, ini yang pertama, ya, jenis yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua yaitu at-taharatul hissiyah. Bersuci secara anggota badan, hissiyah yang yang konkret ya. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil astur taliyah. Akan datang rincian tentang kesucian secara fisik ini pada baris-baris berikutnya, maksudnya di bawah ini penjelasannya. Jadi bersuci secara fisik itu meliputi mandi junub, meliputi juga berwudu, dan nanti pengganti keduanya kalau nggak bisa wudu dan mandi junub, maka diganti dengan tayamum. Nah, ini akan datang penjelasannya masing-masing. Kemudian masalah yang kedua, ta'rifuha. Nah, definisi dari taharah itu sendiri. Wahya fil lughati an-nadhafatu. Secara bahasa yang dimaksud dengan bersuci itu an-nadhafah, ya, bersih. Wan nazahah minal aqdar, dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan taharah yaitu raf'ul hadas wa zawalul khabas. Ini dua hal ya, dua hal di dalam istilah syariat. Ya, ini harus kita hafal. Harus kita perhatikan. Yang pertama raf'ul hadas, ini yang pertama. Kemudian yang kedua wazawalul khabas, hilang najis. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Raf'u artinya mengangkat. Wazawalul khabas artinya menghilangkan najis. Nah, itu definisi secara syariat. Nah, bedanya secara lughah tadi, secara bahasa, dia cuma membersihkan diri dari kotoran. Ini aja. Tapi kalau secara istilah syariat, yang dimaksud dengan bersuci itu ini. Ini juga mencakup, yaitu menghilangkan hadas. Ya, menghilangkan hadas. Nah, wal muradu birtifa'il hadas, yang dimaksud dengan terangkatnya hadas yaitu izalatul wasf al-mani' min as-salah biisti'malil ma' fi jami' al-badan in kana al-hadatsu akbar
Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah. Nah, yang dimaksud dengan terangkatnya hadas yaitu menghilangkan sifat. Hadas ini adalah sifat, dia nggak kelihatan. Dia sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan dia. Dia sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas ya, yaitu sifat yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu bisti'malil ma' fi jami'il badan. Yaitu dengan menggunakan air pada seluruh tubuh kita. In kanal hadatsu akbara. Kalau hadas itu adalah hadas besar. Kapan terjadi hadas besar? Misalnya keluar mani ya, atau bertemunya dua khitan, dua kemaluan ya, itu juga walaupun belum keluar mani, mimpi sampai mimpi basah itu juga yang menyebabkan hadas besar. Nah, cara menghilangkan hadas besar ini yaitu dengan mandi junub. Wa in kana hadatsan asghara yakunu mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah yakfi. Dan jika hadas itu hadas kecil ya, jika hadas itu hadas kecil, maka cukup mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah. Cukup menyiram air, murur ya, menyiram air di atas anggota wudhu dengan niat. Nah, ini nanti pembahasannya juga akan datang. Ini kalau hadas kecil. Hadas kecil itu kapan terjadi? Misalnya buang angin ya, atau keluar salah satu dari dua jalan. Nah, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan itu menjadikan seseorang jadi hadas kecil ya. Nah, dan dia cara menghilangkannya dengan berwudu. Nah, jadi hadas itu nggak kelihatan. Hadas itu nggak kelihatan. Kita nggak bisa mengetahui orang itu sudah hadas atau belum. Ya, kita nggak tahu. Ya, kecuali kita dengar dia buang angin atau dia buang air kecil, ya kita tahu. Nah, itu dia udah hadas kecil. Tapi eh, pada asalnya kita nggak tahu dia itu hadas atau tidak, ya karena hadas itu adalah sifat yang tidak bisa dilihat. Ya. Wa in faqadal ma'u au ajiza anhu istamala ma yanubu anhu. Dan kalau seseorang tidak mendapati air, nah, dia berada di suatu tempat yang kering, nggak ada lagi air, udah cari ke sana kemari nggak ada air, au ajiza anhu, atau dia nggak mampu untuk menggunakan air. Ya, misalnya dia sakit, dia tinggal di rumahnya, airnya penuh, airnya banyak ya, tapi dia nggak bisa menggunakan air, dia lagi sakit atau apa. Nah, bagaimana caranya untuk dia bersuci? Istamala ma yanubu anhu. Dia bisa menggunakan apa yang menggantikan mandi junub atau yang menggantikan wudhu tadi. Wahwa aturab, apa itu? Tanah. Atau diistilahkan juga dengan debu ya. Nanti kita akan bahas debu ini bagaimana. Ya, karena nanti di situ ada khilaf. Apakah harus tanah atau bisa debu yang nempel di mana saja. Ini juga akan kita bahas insya Allah ta'ala. Jadi kalau orang junub, ya kalau orang junub dia sudah hadas besar, dia nggak mampu menggunakan air atau nggak ada air, dia menggantikan mandi junub itu dengan tayamum. Nah, tata cara tayamum juga akan kita jelaskan. Begitu juga tentang dia buang angin, terus dia nggak punya air atau nggak sanggup menggunakan air, maka dia bisa mengganti wudhu itu dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan mandi junub dan wudhu. Nah, ala sifatil ma'muri biha syar'an. Bagaimana cara tayamum? Yaitu dengan sifat, dengan tata cara yang diajarkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayamum, dan akan datang penjelasannya, penyebutannya insyaallah di bab tayamum. Nah, wal murad bi zawalil khabas. Nah, dan yang maksud dengan zawalul khabas yaitu yang kedua ya. Secara istilah syariat tadi kita bilang raf'ul hadas, mengangkat hadas, dan wazawalul khabas, dan menghilangkan kotoran yaitu najis. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan najis? Yaitu zawalun najasah minal badan wa thawbil wa makan. Yaitu menghilangkan najis dari badan yang pertama, yang kedua dari pakaian, yang ketiga dari tempat. Tempat apa? Tempat sholat, ya tempat sholat. Jadi pertama dari badan, yang kedua dari pakaian, ya. Yang ketiga dari tempat sholat kita. Itu harus bersih dari najis. Nah, kalau kedua hal ini sudah terkumpul, dia sudah menghilangkan hadas, kemudian
dia sudah yang pertama dia sudah mengangkat hadas, yang kedua dia sudah menghilangkan najis pada badannya, pada pakaiannya, pada tempat dia sholat, maka ketika itu dikatakan dia sudah bersuci. Fataharatul hisiyah ala nawain, ya. Taharatun hadatsa wa takhtassu bil badan, taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan, wa taharatu khabatsin wa takunu fil badan wa thawbil makan. Maka bersuci secara fisik itu ada dua, ya. Yang pertama bersuci dari hadas, ya, dan ini khusus melekat pada badan karena sifat hadas itu hanya pada badan, nggak ada pada pakaian. Hadas itu nggak ada pada tempat, ya. Kemudian bersuci juga dari khabas, dari najis. Nah, kalau najis ini ada pada badan, ada pada pakaian, dan ada pada tempat. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau ditanya apa itu taharah secara istilah syariat, taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau ditanya apa itu hadas, yaitu sifat yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Nah, hadas itu terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, itu kesimpulannya. Wal hadatsu ala nau'ain. Ya, kemudian hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas itu ada dua. Ada hadas asghar, ada hadas kecil. Ini yang pertama, hadas kecil. Wa huwa ma yajibu bil wudu, yaitu hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Yaitu cara menghilangkan hadas kecil itu yaitu dengan berwudu. Ini yang pertama. Wa hadatsun akbaru, dan ada hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghusl, yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yaitu mandi junub. Ya, mandi junub. Nah, ini kita maklumi insyaallah. Wal khabasu ala salasati anwa, dan khabas yaitu najis, ya. Khabas itu najis, dia ada tiga macam. Ada khabasun yajibu ghusluh, ada najis yang wajib untuk dicuci. Wa khabasun yajibu nadhuh, ada najis yang wajib untuk dipercikkan air saja sudah cukup. Wa khabasun yajibu mashuh, dan ada najis yang bisa untuk disapu saja, dilap saja, seperti itu. Nah, ini juga akan datang pembahasannya insyaallah taala. Kemudian pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air apa saja itu? Air yang bagaimana sifatnya? Nah, at-taharatu tahtaju ila syai'in yutadhahharu bih. Bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu yang digunakan untuk bersuci, yaitu alat bersuci. Ya, kita membutuhkan alat untuk bersuci. Yuzalu bihin najas, yang mana alat bersuci itu bisa menghilangkan najis, wa yarfa'u bihil hadas, dan bisa mengangkat hadas. Nah, wa huwa alma, apa alat bersuci itu? Yaitu air. Nah, wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah wal ma'ut tahur. Akan tetapi tidak semua air yang bisa menghilangkan najis dan mengangkat hadas, ya. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah huwa al-ma'ut tahur. Air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air yang sifatnya tahur. Tahur itu suci, mensucikan. Dia punya dua sifat. Suci pada zatnya, zat dia suci, dan dia bisa mensucikan selainnya. Ini jelek. Nah, jadi tahur artinya air suci, zatnya, dan bisa mensucikan selainnya. Nah, ini air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Seperti apa air tahur ini? Yang pertama, yaitu wahwa at-tahiru fi dzatih al-mutahhir li ghairihi. Ya, yaitu air yang suci pada zatnya dan dia mensucikan selainnya. Itu makna tahur. Bagaimana sifatnya? Sifatnya secara umum, ya, yaitu wahwal baqi ala asli khilqatih, yaitu air yang masih original. Nah, ini al-baqi ala asli khilqatihi, yang masih seperti asal penciptaannya, belum berubah. Nah, masih ori, ya, nggak ada campuran apapun. Nah, ini air yang dikatakan dengan air tahur, bisa suci dan mensucikan. Air ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu air yang masih memiliki sifat aslinya ketika diciptakan.
Sawa'un kana nazilan minas sama, sama saja apakah air itu turun dari langit, ya, kal matar, seperti hujan, wadzub, wasuluj, wal barad. Ini seperti embun, seperti salju, seperti air es, ya, yang turun dari hujan yang masih original, ya, itu airnya suci mensucikan, sifatnya ini tohur, ya. Au jarian fil ard, atau air yang mengalir di bumi seperti kama il anhar, air sungai, wal uyun, air mata air, wal abar, sumur, wal bihar, air laut, ya. Nah, yang penting dia masih apa? Masih original, ya. Masih berada asli seperti awal dia diciptakan. Nah, ini yang apa namanya? Yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan diturunkan, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit air yang mensucikan kalian, yang Allah sucikan kalian dengan air tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit untuk menyucikan kita dengan air tersebut. Ya, Masya Allah, ya. Ini sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci mensucikan. Tahur. Tahur itu suci pada zatnya dan mensucikan pada selainnya. Nah, berarti nanti kita tahu ada air yang suci zatnya tapi tidak mensucikan selainnya. Itu juga ada. Atau ada air yang tidak suci, zatnya sendiri tidak suci, yang disebut dengan air najis. Nah, zatnya sendiri tidak suci, eh, apalagi untuk menyucikan selainnya itu lebih tidak bisa lagi. Jadi ada air yang suci menyucikan, suci zatnya dan bisa mensucikan selainnya. Ada air yang suci zatnya tapi nggak bisa menyucikan selainnya, ya, seperti air kopi misalnya. Air kopi itu suci zatnya, boleh kita konsumsi, tapi nggak boleh dijadikan untuk berwudu, ya, nggak boleh dijadikan untuk mandi. Nah, karena dia nggak bisa menyucikan selainnya. Kalau air najis, air kejatuhan bangkai yang berubah salah satu dari sifat air, ya. Nah, ini zatnya sendiri tidak tidak suci dan bagaimana mungkin dia bisa menyucikan selainnya. Nah, kemudian wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dalil air suci mensucikan yang lain yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ksini min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, siramilah aku, ya, cucilah diriku dari kotoran-kotoranku, dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dengan air salju, dan dengan barat dan air es. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. Dan dalil yang menunjukkan bahwa air laut itu suci mensucikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, hadis ini sahih. Jadi Rasulullah mengatakan air laut itu suci mensucikan, ya. Air laut itu suci mensucikan, ya. Al-hillu maitatuh, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkainya halal untuk dimakan, ya. Nah, wala tahsul at-taharatu bima'in ghairil ma', kal khil wal benzin wal asir wal laimun. Dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, sesuatu yang cair selain air, ya. Jadi selain air, walaupun dia cair, ya, zatnya itu cair, tapi nggak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Seperti bensin, seperti apa namanya, seperti jus, seperti air lemon, seperti sirup, ya kalau kita, ya, sirup, kopi, teh, dan seterusnya. Nah, nggak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, nggak terangkat hadasnya. Wa ma syabaha dzalik, atau yang semisal dengan itu, ya. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba." Jika kalian tidak mendapati air, maka boleh kalian bertayamum sha'idan thayyiba, dengan debu yang baik, dengan tanah yang baik. Falau kanat taharatu tahsuru bima'in ghairil ma', lanukila adimul ma'i ilaih wa lam yunqal ila turab.
Ya. Lana qala ahadimal ma ilaih walam yangqul ila turab. Dan kalau sekiranya bersuci itu bisa dengan apapun yang cair selain air, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kita untuk menggunakan yang cair-cair saja karena itu kan semisal dengan air. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk berpindah kepada tanah, ya. Nah, jadi pengganti kalau tidak ada tanah, kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka penggantinya adalah tanah, debu seperti itu. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Bagaimana air itu jika sudah tercampuri dengan najis? Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafi thalathah rihahu aw ta'mahu aw lanahu fahuwa najisun bil ijma' la yajuzu isti'maluh. Air apabila sudah tercampuri dengan najis, kemudian merubah salah satu dari tiga sifat air. Apa tiga sifat air? Yang pertama, baunya. Baunya berubah. Baunya bukan bau ori lagi, tapi udah bau najis. Ya, jadi air itu misalnya ada air 1 ember jatuh sebangkai tikus. Kemudian kita ambil air itu bukan bangkainya kita ambil. Air itu kita ambil, kita cium, ternyata sudah bau bangkai, maka air itu sudah najis. Au ta'mah atau sudah merubah berubah apa? Rasanya. Au launah dan sudah berubah warnanya. Nah, jadi rih ini bau, ya, bau, ta'am rasa, laun warna. Nah, jadi kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifat ini saja, maka fahuwa najis, maka air itu berubah jadi air najis. Bil ijma, sepakat kaum muslimin semuanya, nggak ada yang berbeda pendapat. Kalau airnya sudah berubah salah satu saja, apalagi kalau ketiga-tiga hal ini berubah. Ya, kalau salah satu saja sudah najis. La yajuz isti'maluhu, enggak boleh digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadasa, dia enggak akan mengangkat hadas. Wala yuzilul khabatha, dan dia juga tidak akan membersihkan najis. Ya. Sawaun, sama saja, kana kathiran au qalila. Sama saja apakah air itu banyak ataupun sedikit. Ada air misalnya satu kulah itu mungkin berapa ratus liter. Banyak sekali. Jatuh najis di situ, berubah warnanya. Tetap air itu juga berubah jadi air najis. Berubah warna atau berubah rasa atau berubah baunya, tetap air itu dihukum air najis. Ya. Kalau air itu, apalagi air itu sedikit. Yang banyak saja kalau berubah itu bisa berubah jadi najis, apalagi sedikit. Amma in khalatathu najasah wa lam taghayyara ahadu awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bih wa amma in kana qalilan fayanjus. Ini salah satu mazhab ya. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yaitu pembahasannya kalau najis itu tercampur pada air yang sedikit. Nah, kalau air itu bercampur pada air yang sedikit. Najis itu bercampur pada air sedikit. Saya baca di sini. Amma in khalatathu najasah. Adapun jika najis itu bercampur pada air, walam taghayyar ahadu awsafihi. Akan tetapi salah satu sifat air itu tidak berubah. Nah, salah satu sifat air itu tidak berubah. Nggak berubah warna, nggak berubah rasa, nggak berubah bau. Nah, bagaimana? Fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsul bihi taharatu bih. Jika air itu banyak, ya, jika air itu banyak, ukuran banyak nanti akan disebutkan. Jika air itu banyak, ya, jatuh najis, kemudian nggak berubah sifat yang tiga tadi, maka air itu tidak najis. Kalau tidak berubah ya, kalau berubah najis. Wa tahsul bihi taharatu bih, bisa digunakan untuk taharah, bersuci. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Nah, adapun kalau air itu sedikit, ya, maka air itu tetap najis walaupun tidak berubah apa namanya? Sifat air, walaupun nggak berubah.
tapi air itu tetap najis. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Tentunya berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala atau yang sering kita dengar Hambali, walaupun air itu sedikit ya, kalau jatuh najis kemudian tidak berubah salah satu dari tiga sifat air itu, maka air itu tetap dihukumi air najis, tetap dihukumi air suci. Nah, oh, baik. Kalau ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi saya ulangi dari awal, kalau air itu banyak ya, kalau air apa? Yang pertama, kalau najis jatuh ke dalam air, kemudian merubah salah satu dari tiga sifat air, maka air itu dihukumi najis secara ijma. Baik itu banyak, air itu banyak atau sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau najis jatuh ke dalam air tidak merubah salah satu dari tiga sifat air itu, maka dibagi, dirinci. Kalau air itu banyak, dia nggak najis. Kalau air itu sedikit, dia najis. Ya. Wahaddul ma'ul kathir, wahaddul ma'il kathiri ma balagha qullataini fa aktsara. Ya. Dan batas ukuran ya. Ukuran air banyak itu yaitu air yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Wal qalilu maduna dzalik. Adapun yang sedikit yaitu air yang kurang dari itu. Kita lihat 2 kulah itu yaitu sekitar 160,5 liter. Nah, ya kamu ini apa namanya 1 kulah. Kalau 2 kulah berarti khamsu korabin takriban. Ya, tinggal dikali 2 ini 150, 160 ya. Baik. Matus al-qullah minal jurrah jama'u kullal. Ya. Nah, itu apa namanya? Sekitar 300 sekian liter ya. Itu baru dikatakan air itu banyak. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa dalilu ala dzalika haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri di mana beliau mengatakan qala Rasulullah SAW telah bersabda Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada yang menajisinya sesuatu apapun. Ya kecuali kalau berubah tiga sifat air tadi, salah satunya saja. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dan hadis yang kedua yaitu hadis Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilul khabath." Apabila air sudah mencapai 2 kulah, ya, maka dia tidak mengandung najis, tidak berubah jadi air najis. Nah, ya, selama tidak berubah dari salah satu dari tiga sifat air tadi. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini pembahasan tentang air ya. Baik, kemudian masih banyak ya. Nah, oke, masih ada sedikit lagi ini pembahasannya. Waktunya mau habis Ibu, jadi kita keluar dulu ya. Terus kita masuk lagi insya Allah ta'ala. Barakallahu fiik. Nah, saya stop dulu.